wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hacia Priyanti dari kelompok 3. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya telah diberikan tugas untuk menampilkan sebuah video mengenai uji praktikum pada pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri yang akan saya tampilkan ialah bagaimana cara menghitung waist to hip ratio atau bagaimana cara menghitung rasio lingkar pinggang dan panggul. Halo teman-teman, sebelum melakukan pengukuran lingkar pinggang panggul, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa tujuan dari pengukuran yang akan dilakukan. Jadi, pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui ukuran distribusi lemak di bagian lingkar pinggang panggul. Pengukuran lingkar pinggang panggul merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai akumulasi lemak pada daerah abdomen. Akumulasi lemak pada abdomen yang memberi bentuk tubuh menyerupai apel disebut dengan obesitas android. Insiden hipertensi cenderung meningkat pada individu dengan obesitas android. Kondisi ini disebabkan karena terjadi peningkatan pelepasan asam lemak bebas sebagai akibat proses lipolisis dan proses lipolisis lemak visceral lebih banyak daripada lipolisis lemak subkutan. Untuk mengetahui distribusi lemak pada lingkar pinggang panggul dapat dihitung dengan menggunakan waist to hip ratio atau rasio lingkar pinggang panggul, yang dimana rumus dari WHR atau RLPP sama dengan lingkar pinggang per lingkar panggul. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur adalah meteran. Selanjutnya adalah prosedur pengukuran WHR atau RLPP. Pengukuran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pengukuran pada lingkaran pinggang, yang kedua pengukuran pada lingkar panggul. Berikut adalah prosedur pengukuran pada lingkar pinggang. Berikut adalah biodata subjek. Nama Suryanti, jenis kelamin perempuan, umur 48 tahun. Langkah pertama, subjek menggunakan pakaian yang tipis sehingga alat ukur dapat diletakkan dengan sempurna. Langkah kedua, subjek berdiri tegak dengan perut dalam keadaan yang rileks. Langkah ketiga, pengukur menghadap ke subjek dan meletakkan alat ukur melingkar pinggang secara horizontal di mana merupakan bagian paling kecil dari tubuh. Seorang pembantu diperlukan untuk meletakkan alat ukur yang tepat bagi mereka yang gemuk, di mana sukar menentukan bagian paling kecil daerah yang harus diukur adalah antar tulang rusuk dan tonjolan iliaca. Pengukuran dilakukan di akhir dari ekspresi yang normal dan alat ukur tidak menekan kulit. Dan langkah terakhir, bacalah dan tulis dengan teliti hasil pengukuran pada pita hingga 0,1 cm terdekat. Selanjutnya adalah pengukuran pada lingkar panggul. Langkah pertama, subjek berdiri tegak dengan kedua lengan berada pada kedua sisi tubuh dan kaki rapat. Kedua, pengukur jongkok di samping subjek sehingga tingkat maksimal dari panggul terlihat. Ketiga, alat pengukur dilingkarkan secara horizontal tanpa menekan kulit. Seseorang pembantu diperlukan untuk mengatur posisi alat ukur pada sisi lainnya. Lingkarkan pita sekeliling bagian pinggul yang paling lebar. Biasanya ada di bagian pantat yang paling lebar tepat di bawah sendi paha. Keempat, bacalah dan tulislah dengan teliti hasil pengukuran pada pita hingga 0,1 cm terdekat. Berikut adalah hasil pengukuran. Setelah mendapatkan nilai dari pengukuran lingkar pinggang dan panggul, maka nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus WHR atau RLPP, yaitu lingkar pinggang per lingkar panggul sama dengan 79 per 95,5 dan mendapatkan hasil 0,82. Berikut adalah tabel interpretasi hasil pengukuran lingkar pinggang dan panggul, dan diketahui subjek adalah seorang perempuan berumur 48 tahun dan hasil WHR-nya ialah 0,82, yang dimana interpretasi hasil pengukuran subjek berada pada bagian risiko tinggi. Kesimpulannya ialah, jika WHR melebihi batas normal akan menyebabkan obesitas sentral atau abdominal. Obesitas sentral sangat erat hubungannya dengan terjadinya sindroma metabolik yang salah satu tandanya adalah peningkatan kolesterol darah total. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih.